Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang perancangan pabrik etil akrilat kapasitas 55.000 ton per tahun. Yang pertama, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu Muhammad Gazim dengan NIM 070. Selanjutnya Nathan Gadang Widyatamaga NIM 082. Dengan saya sendiri Subasunan Umam NIM 119 dan Farel Adrian NIM 121. Produk kami yaitu adalah etil akrilat, di mana etil akrilat ini merupakan senyawa organik yang digunakan sebagai bahan baku pembuatan polimer, resin, dan perekat. Senyawa ini berperan penting pada industri pada produksi cat, pelapis, tekstil, dan kertas karena memiliki fleksibilitas dan daya rekat serta ketahanan terhadap cuaca. Untuk bahan baku yang digunakan dalam pabrik kami yang pertama adalah asam akrilat, di mana kebutuhan ton per tahunnya adalah sebesar 40.000. Kemudian ada etanol dengan kebutuhan ton per tahunnya adalah 25.000 dan asam sulfat dengan kebutuhan ton per tahunnya adalah 0,6. Untuk lokasi rencana kami berada pada Cilegon, Banten dengan perancangan tahun pendirian yaitu tahun 2027. Kemudian untuk diagram alur prosesnya yang pertama asam akrilat yang disimpan dalam tangki 101A akan dimasukkan ke dalam reaktor 101. Kemudian etanol yang berada pada tangki penyimpanan 102A akan masuk ke dalam reaktor 101. Kedua bahan tersebut menggunakan katalis asam sulfat. Kemudian pada reaksi di reaktor 101 menghasilkan panas hingga mencapai suhu derajat 70 derajat Celcius. Kemudian eh, diperlukan pendingin hingga suhunya menjadi 30 derajat Celcius. Kemudian dari reaktor 101, produk akan masuk ke dalam dekanter V103, di mana pada dekanter ini akan dipisahkan antara fraksi berat dan fraksi ringan, di mana fraksi ringan berupa etanol dan etil akrilat, dan fraksi berat berupa asam akrilat. Kemudian fraksi ringan akan masuk ke dalam tangki penyimpanan 103A, dan fraksi berat akan masuk ke dalam menara distilasi 101. Pada menara distilasi 101, pada menara distilasi 101 ini, produk atas berupa etanol dan produk bawah berupa asam akrilat dan asam sulfat. Di mana asam akrilat dan asam sulfat ini akan masuk ke dalam reaktor R101 untuk di-recycle. Kemudian hasil atas dari menara distilasi 101 akan masuk ke dalam menara distilasi T102, di mana pada menara distilasi 102 ini akan dipisahkan hasil atas berupa etanol dan juga etil akrilat yang akan di-recycle kembali ke dalam reaktor R101, dan juga menara distilasi hasil bawah menara distilasi berupa asam akrilat dan asam sulfat yang dimasukkan ke dalam UPL. Selanjutnya untuk menentukan indeks harga tahun 2027 kita menggunakan tabel CAPC. Nah, tabel CAPC ini sebagai referensi untuk membuat grafik. Grafiknya nanti didapatkan persamaan linear Y sama dengan 109,9X min 221401. Lalu untuk tahun 2027 dimasukkan ke persamaan tersebut yang didapatkan 1366,4. Lalu berikut untuk rumus harga pembelian pada 2027. Rumus tersebut yaitu IX sama dengan IY kali NX per NY. Dengan keterangan IX sebagai harga pembelian yang dicari, lalu EY sebagai harga pembelian tahun referensinya, lalu NX sebagai indeks CAPC tahun 2027, dan NY indeks CAPC tahun referensi. Tahun referensi ini bisa pakai 2001 kalau nanti pakai turun tahun, atau
2014 jika menggunakan match C. Lanjut. Berikut untuk rumus Turton. A itu sebagai parameter kapasitas atau ukuran peralatan. Nah, kita mencari data K1, K2, K3 berdasarkan sumber dari Turton tersebut. Nah, nanti K1, K2, K3 untuk mencari harga referensi yang dimasukkan pada rumus berikut. Oke, lanjut. Berikut untuk sumber dari beberapa alat dengan data K1, K2, K3-nya. Oke. Berikut untuk pengolahan rumus tersebut. Nah, harga referensi yang digunakan di sini itu menggunakan rumus Turton dan beberapa juga menggunakan MATC 2014. Rumus Turton itu digunakan bila dari sumber terdapat K1, K2, K3-nya dan MATC digunakan jika beberapa alat yang dicari pada website MATC itu ada. Lalu didapatkan didapatkan harga 2027-nya menggunakan rumus yang tadi IX sama dengan IY kali NX per NY dengan harga total sebesar 4.466.580,19 dolar. Oke, lanjut. Lalu untuk alat utilitasnya sama, tahun referensinya kita menggunakan Match C 2014, lalu tahun 2027-nya menggunakan rumus tadi, dapatkan harga total dari beberapa alat tersebut sebesar 8.166.059,6. Lalu untuk pompa masih sama juga, kita menggunakan tahun referensi Match C 2014, lalu untuk mencari harga 2027 juga masih sama menggunakan rumus tadi. Dapatkan total biaya untuk pompa sendiri itu sebesar 347.767,78. Lalu kita akan menghitung harga alat atau PEC dengan rincian yang tadi alat proses, alat utilitas di total dengan total 13.058.216,46. Nah, di mana harga proses alat proses itu harga total alat proses ditambah harga total pompa tadi. Lalu untuk alat utilitas, harga total alat utilitas ditambah harga total pompa tahun referensi 2027. Lanjut. Lalu selanjutnya untuk menghitung physical plant cost. Physical plant cost itu biaya yang dikeluarkan suatu pabrik. Yang pertama itu shipping atau pengiriman dengan total PEC sebesar 5.850.455,98 atau 97.560.210 sekian. Lanjut. Lalu untuk instalasi pabrik bagi beberapa alat itu total untuk pemasangan sendiri kita menyewa buruh asing sebesar 6.552.510,7 dan total upah buruh untuk Indonesia sebesar 7.954.530 sekian. Lalu untuk perpipaan sendiri dengan total upah buruh Indonesia, karena kita pemasangan alat dilakukan 100% buruh Indonesia, total upah buruh Indonesia itu sebesar 10.219.362,34. Selanjutnya untuk kebutuhan instrumentasi dengan total upah buruh asing 35.102,74 dolar atau dalam rupiah 1.491 rupiah. Selanjutnya untuk isolasi dengan total upah buruh Indonesia yaitu 1.380 juta. Selanjutnya untuk
biaya listrik dengan total upah buruh Indonesia Rp828.596.000. Selanjutnya untuk sewa tanah dan perbaikan dengan biaya sewa tanah 2 tahun yaitu Rp24.780.000.000 untuk tahun 2022 dan untuk tahun 2027 yaitu Rp41.494.000.000. Lalu untuk biaya bangunan dengan total 30% dari PJ yaitu Rp29.100.168.000. Selanjutnya untuk biaya utilitas dengan total $4.999.883. Selanjutnya menghitung fixed capital investment dari kebutuhan-kebutuhan sebelumnya dan didapatkan FCI 30% yaitu 1.201.288 juta rupiah. Selanjutnya menghitung working capital investment dengan data yang dibutuhkan yaitu bahan baku, asam akrilat, etanol, dan asam sulfat dengan harga total per tahunnya yaitu 1.967 juta. Selanjutnya menghitung raw material inventory cost dari total bahan-bahan yang dibutuhkan ditambahkan dengan biaya pengangkutan dan biaya asuransi dan didapatkan total raw material inventory cost yaitu 173 juta 0,171 dan sebagainya rupiah. Selanjutnya, setelah didapatkan raw material inventory, didapatkan in process inventory, product inventory, dan extend credit, dan available cash, dan ditotal dan didapatkan total working capital investment sebagai berikut. Oke, selanjutnya kita akan menghitung capital investment. Yang pertama, fixed capital investment dan working capital investment. Keduanya di total didapatkan total capital investment sebesar 208,073 triliun rupiah. Next. Selanjutnya direct manufacturing cost. Yang pertama kita menghitung raw material cost dengan bahan asam akrilat, asam sulfat. Total harga dari ketiga bahan tersebut yaitu 1,96 ya. Tapi dikenakan biaya pengangkutan sebesar 5% dari raw material cost dan biaya asuransi sebesar 0,5% dari raw material cost. Maka 2,076 triliun rupiah. Selanjutnya labor cost dari karyawan proses non-shift hingga karyawan keselamatan kerja shift didapatkan total labor cost sebesar 44 miliar rupiah. Selanjutnya supervisory expense. Total supervisory cost dari direktur produksi divisi maka didapatkan total gaji setahunnya sebesar 2,94 miliar rupiah. Dan selanjutnya ada interest and dengan perhitungan 10% dari FCI besar maintenance and repair cost-nya sebesar 156,167 miliar rupiah. Maka totalnya sebesar 156,167 miliar rupiah. Oke, selanjutnya
operating supply cost. Dengan perhitungan 20% dari maintenance, maka total plant supply-nya 31 miliar rupiah. Selanjutnya, perhitungan laboratory charge. Dengan perhitungan 15% dari labor, maka total laboratory charger sebesar 876,6 juta. Selanjutnya, royalty and patent. Dengan menggunakan perhitungan 2% dari COM, maka didapatkan sebesar 27,449 triliun rupiah. Lalu, perhitungan utility dari listrik PLN, air, HSD, IFO, pengelolaan air, dan pengelolaan limbah, maka didapatkan total utility cost sebesar 5,967 miliar rupiah. Selanjutnya, resume direct manufacturing cost dari material, labor cost, supervisory expense, maintenance and repair, operating supply, laboratory charge, royalty and patent, dan yang terakhir utility, maka didapatkan total 29,728 triliun rupiah. Dan selanjutnya kita menghitung fixed manufacturing cost dengan depresiasi sebesar estimasi 10% dari FCI, local tax and insurance dengan perhitungan 1,4 hingga 5% FCI, plan overhead cost 60%, dan sewa tanah dan bangunan sebesar 427.000 meter kubik per tahun, maka didapatkan total fixed manufacturing cost sebesar 303,774 miliar rupiah. Selanjutnya, general expense. Dengan menghitung administrasi dari direktur utama, direktur keuangan dan umum, staf ahli, sekretaris, dokter, para medis, karyawan administrasi, security, dan sopir, maka didapatkan total sebesar 4,576 miliar rupiah. Selanjutnya, general expense finance, total capital investment sebesar 6,82 triliun rupiah dengan meminjam kepada bank 40% dari total modal, kemudian didapatkan bunga 8%, maka total finance-nya sebesar 218,259 miliar rupiah. Lalu, total general manufacturing expense dari distribution and cost, research and development, dan finance, maka didapatkan total general expense sebesar 1.212 triliun rupiah atau 1,2 kuadriliun. Selanjutnya kita menghitung total manufacturing cost. Dimulai dari direct manufacturing cost, fixed manufacturing cost, dan general manufacturing expense, maka didapatkan total manufacturing cost sebesar 1,242 kuadriliun rupiah. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.